Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan pemikir besar kekristenan pada abad keempat. Santo Agustinus memiliki masa lalu yang kelam, namun kemudian bertobat setelah mendengarkan khotbah dari Santo Ambrosius. Kisah hidup Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa undangan pertobatan berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali pada mereka yang pandai dan berkuasa. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus mengecam
para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman itu tidak disampaikan Yesus secara langsung kepada mereka, melainkan melalui sebagai pengajaran bagi para murid. Karena para ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, yakni wewenang dalam mengajar Taurat. Apa yang mereka ajarkan perlu dilakukan, tetapi jangan meniru perbuatan mereka yang bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Ada 4 kecaman yang dibacakan pada hari ini. Pertama, mereka menutup pintu surga dan menghalang-halangi orang yang mencoba masuk ke situ. Ketika orang banyak mengikuti Yesus dan percaya kepadanya, mereka memfitnah Yesus dan menghasut orang banyak untuk meninggalkan Yesus. Kedua, mereka menelan rumah janda-janda dengan mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Kaum janda adalah kaum lemah yang membutuhkan bantuan. Namun para ahli Taurat dan orang Farisi tidak memperjuangkan nasib orang-orang tersebut. Sebaliknya, mereka memanipulasi dan mencari keuntungan dari kaum lemah ini. Keserakahan mereka tertutupi oleh kesalehan yang mereka tampilkan. Ketiga, mereka begitu bersemangat pergi kemana saja untuk membuat orang menjadi pemeluk agama Yahudi sebagai proselit, yakni pemeluk agama Yahudi, dengan cara disunat sehingga mereka juga wajib mentaati berbagai aturan Taurat. Akan tetapi Yesus berkata bahwa orang-orang yang mereka jadikan pemeluk agama Yahudi ternyata kelakuannya lebih jahat daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menjadi guru mereka. Keempat, mereka cenderung tidak menepati sumpah yang telah mereka ucapkan dengan mengajukan berbagai alasan untuk membenarkan diri sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengecam pelbagai tindakan ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pembelajaran bagi para muridnya. Karena itu, bercermin dari kecaman Tuhan Yesus ini, kita patut berefleksi. Apakah kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Yesus dan firman-Nya? Sejauh mana kita telah peduli dan memperjuangkan nasib orang-orang lemah? Ataukah kita sekadar memberikan hiburan rohani dan tega mengeksploitasi mereka? Apakah semangat kita dalam mewartakan Injil membuat orang semakin bersikap dan berbuat kasih terhadap sesama? Sejauh mana kita memegang teguh sumpah dan janji yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Belajar dari Santo Agustinus, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan, bantulah kami untuk meninggalkan segala cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa jika kami bertobat, Engkau selalu membuka hati-Mu bagi kami. Jauhkan kami dari gangguan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.